mengatakan bahwa kalian itu orang Malaysia nggak pernah ngurus atau nggak tertarik untuk bahasa Indonesia. Guys, ngeri banget nih guys, IHSG resmi hancur lebur ya. Dan kok masih banyak orang tol di Indonesia ini nggak punya kerjanya cuma duduk-duduk nikmatin duit triliunan, rampok sana rampok sini, gedein pantat, nggak bisa kerja. Ini gue kesel asli. Kenapa Indonesia mau bekerja di Malaysia sedangkan negara Indonesia kaya? Best lawan rupiah, kita punya pasport best lawan Indonesia. Takkan saham pun kita lagi best. Alhamdulillah. Masihkah wanita ini bermimpi bahwasannya ekonomi Indonesia masih terbaik di ASEAN? Padahal rupiah kita kalah dengan ringgit, paspor kita kalah dengan Malaysia, dan sekarang saham Indonesia kalah saham dengan Malaysia. Ketawa dulu ya nyanyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video perempuan Indonesia ini tidak terima fakta oleh yang diungkapkan oleh netizen Malaysia, geng, bahwasannya rupiah terjun bebas, IHSG hancur lebur. Dia tidak terima, geng, dengan pernyataan itu. Bahkan sampai Benny ini sakit kepala, geng. Bahkan Benny itu sampai bilang IHSG itu hancur lebur, Indonesia tak ada harapannya. Seperti itu. Malah dia tidak terima dengan pernyataan oleh netizen Malaysia. Kan kocak. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran apa saja sih yang akan Ikinya reaction buat kalian semua. Kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak bersama-sama, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Aduh, sampai segitunya ya kalian itu. Di konten-konten saya ini banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa kalian itu orang Malaysia nggak pernah ngurus atau nggak tertarik untuk bahasa Indonesia. Tapi faktanya membuktikan bahwa kalian itu ya terlalu kepo dengan permasalahan internal bangsa lain, khususnya Indonesia. Nggak tahu kenapa kalian itu. Ya sama juga lah. Kalian terhadap Indonesia. Sampai apa-apa. Geng-gengnya Ain Kurap, Ain Kokore itu sama, Mbak. Pentingkah? Fakta yang saya lihat ya, justru netizen, parlemen, dan media-media kalian itu, media elektronik kalian tuh ya, lebih sibuk ngurusin permasalahan internalnya Indonesia. Ya karena memang Indonesia banyak masalahnya. Kamu kalau tinggal di Indonesia akan sangat jarang sekali ketika melihat, menonton berita nasional kami itu memberitakan tentang negara kamu. Kita itu baru speak up kalau kita disentil. Ya kalau memang bener-bener memang harus disentil. Kalau enggak ya ngapain kita ngurusin negara lu? Ya. Negara kami itu tidak kepo dengan apa yang terjadi di negara lu. Bahkan kalian punya kemelut dengan bangsa lain pun tidak ngurus kita. Ya. Bahkan kayak pertemuan PM lu sama siapapun ya, itu nggak diberitakan di berita kami, di berita nasional kami. Nggak dibahas karena nggak penting. Tapi lucunya ketika ada presiden kami seperti Jokowi, Prabowo, mengunjungi atau lagi lawatan ke negara lain, kalian bahas. Aduh, kalian ini kenapa? What's wrong with you guys? Hah? Jadi mana nih yang lebih elegan, kami atau kamu? Saya pribadi juga nggak ngurus sama masalah internal kalian itu. Karena nggak penting gitu loh buat saya untuk bahas-bahas gitu. Konten saya itu hanya cukup menayangkan bantahan-bantahan aja. Ya, bukan kepo. Kayak negara lu, yang semua netizennya itu rata-rata itu kepo banget beritain tentang Indonesia. Bla 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 bla. Pret. Tenang aja, nanti saya kasih kamu info data realnya IMF ya, yang terbaru Januari 2026, oke? Kamu tahu nggak, kalau kita itu Indonesia, itu pernah mengalami hal yang sama, anjlok dan malah lebih parah dibandingkan tahun ini. Seperti krisis 98, terus 2008, yang jatuh sampai minus 30% IHSG-nya itu. Tapi itu hanya sementara, bro. Seminggu doang tuh waktu itu. Dan saya yakin Pak Purbaya, Menteri Keuangan kami yang baru ini, pasti akan cepat menyelesaikannya. Beliau berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu 3 hari. Ya, kami nggak percaya sama lu. Saya percaya sama Pak Purbaya, Menteri Keuangan kami. Ya, karena kami yakin orang-orang kami lebih cerdas daripada kamu. Oke? Walaupun dulu kami mengalami krisis parah, faktanya apa coba? Kami bangkit lagi jadi ekonomi terbesar di ASEAN malahan sekarang. Menurut data terbaru IMF ya, GDP Indonesia proyeksi 5,1%. Rupiah anjlok. Bahkan pemerintah menargetkan 5,4%. Ekonomi terbesar di ASEAN.
Sedangkan Rupiah negara lu anjlok. cuma 4,3%, stagnan dari dulu ya cuma segini doang. Investor-investor lari. Ukuran Mikirin ekonomi kita itu ekonomi 3 kali lipat terbaik. lebih gede dibandingkan negara lu. Ya, percuma lu tuh mau ngoceh kayak gini tuh nggak ngefek ke negara kita. Oke? GDP nominal Indonesia itu sekitar 1,55 triliun dolar. Sedangkan negara lu cuma 505 miliar US dollar. Jadi kita ini lagi fase recovery posisinya, dan negara kamu itu lagi posisi aman. Tapi jangan sombong duluan, oke? Bukan berarti nanti kamu nggak punya masalah. Aduh. Ntar kalau kamu punya masalah malu sendiri lu. Kalau kalian punya masalah itu diem-diem aja, kicep tuh, nggak ada yang banyak bacot. Ya lihat aja lah nanti kalau kita sudah ngegas semua membaik. Paling juga shut mouth. Aduh. Kalian itu memang lucu kok. Lucu-lucunya gitu loh. Netizen paling lucu di dunia itu ya kalian ini. Guys, ngeri banget nih guys, IHSG resmi hancur lebur ya. Dalam 5 hari terakhir aja IHSG udah turun hampir 2% loh. Lebih dari 600 triliun rupiah, kapitalisasi pasar ini lenyap hanya dalam hitungan menit saja. Lebih dari 500 saham tumbang, seperti yang sudah disampaikan tadi di tengah kepanikan pasar ini. Kondisi terkini pasar saham yang ambruk hingga 3%. Bahkan beberapa kali orang sempet shock kalau dia jebol di bawah 8.000. Wah, kenapa bisa begini guys? Apa gara-gara faktor asing? Bener gak sih? Kabar burung yang beredar di luar sana. So kalau lu penasaran ya gimana sih nasib IHSG dan kenapa IHSG tambah nyungsep, jangan lu skip video ini. Let's check this out. Benik aja sampai sakit kepala. Jadi buat teman-teman yang belum paham ya, indeks harga saham gabungan di Indonesia itu dalam 5 hari ke belakang itu lagi ada tekanan jual. Jadi harga saham itu udah pada turun-turun semua dari tadinya IHSG itu 8.000 hampir 8.300 loh. Sekarang udah bisa bertahan di 8.000 perak aja udah bagus. Nah ini sebenarnya ada hubungannya dengan asing. Kenapa asing jadi berpengaruh? Karena ada indeks di luar sana yang namanya MSCI. Ini yang bikin Morgan Stanley. Isinya apa? Ya isinya ya banyak saham-saham konglomerat Indonesia yang ditaruh di dalam indeks itu, dan ini jadi tracker, di pegging, jadi titik acuan banyak big fund di dunia ini. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia nyatakan mengundurkan diri. IHSG akan hancur dalam jangka waktu dekat, dan ini udah gue ramalkan dari 3 bulan yang lalu. Kok masih banyak orang tol di Indonesia ini nggak punya kerjanya cuma duduk-duduk nikmatin duit triliunan, rampok sana rampok sini, ngedein pantat, nggak bisa kerja. Ini gue kesel asli, gue kesel banget. Bursa saham Indonesia ini kayak bener-bener isinya mal, nggak ada yang bisa kerja. Benik aja yang kata netizen Indonesia itu orang cerdas, orang pintar, itu panik geng kayak gitu. Ini mbaknya marah belaga kayak gitu ya. Ekonomi kita terbaik di ASEAN. mimpi. Itu ya Allah. Mbak kayak gitu. Kalau ekonomi kita terbaik di ASEAN kayak gitu ya, ekonomi kita terbaik di ASEAN, nggak mungkin banyak orang yang berdemo, nggak mungkin orang banyak yang bersuara, yang mengkritik kayak gitu ya, Mbak ya. Yang kalau kita terbaik di ASEAN lagi, Mbak ya, nggak mungkin kita Aceh itu sudah cepat terbangunnya. Kita butuh berapa puluh tahun untuk membangun Aceh lagi. Itu. Dan masalah apa namanya ya? Masalah tentang berita-berita internasional kayak itu yang di TV Malaysia dan TV Indonesia, lebih gercepan TV Malaysia. Contohnya yang banjir Aceh aja, itu banyak warga Indonesia itu sangat salut kepada gercepnya TV internasional daripada Malaysia, Mbak. Kayak gitu ya, Mbak ya. Kenapa? Karena berita-berita penting itu ditayangkan langsung di TV Malaysia. Nggak ada berita-berita hoax seperti di Indonesia. Makanya, Mbak, jangan suka makan berita hoax seperti Anda inilah. Katanya suruh nonton Benik aja sampai panik loh, geng. Oke, Kinya akan mereaction beberapa video lagi yang bilang Indonesia adalah negara kaya. Wah, sekaya apakah Indonesia? Jom kita simak bersama-sama. Kenapa Indonesia mau bekerja di Malaysia sedangkan negara Indonesia kaya? Ini adalah jawaban jujur aku sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Kenapa aku mau bekerja di Malaysia? Yang pertama, di Indonesia susah nak cari kerja. Yang kedua, kalaupun ada kerja, contoh company kilang perusahaan itu memerlukan 10 pekerja yang datang interview 100, 200 bahkan sampai ribuan. Yang ketiga, kalau you tak ada kawan, saudara yang ada di company itu, yang ada di perusahaan itu, yang ada di kilang itu, sangat susah untuk diterima, atau you guna agensi, sedangkan agensi ni kena bayar. Betul.
Sedangkan di negara Indonesia kaya, yes, Indonesia memang kaya secara alam, tapi kaya juga secara korupsi. Banyak sangat yang korupsi. Korupsi dengan alam sama saja. 1 tambah 1, 3. Okey guys, sisi gelap Indonesia, pasaran saham Indonesia telah runtuh. Melayu mudah lupa. Ya Tun, kami dah lupakan Tun, tapi dia orang Jawa, dia orang ingat lagi tu, nak tiru juga strategi Tun. So cerita dia macam ni, pada hari Rabu 28 hari bulan, pasaran Indonesia telah jatuh 7.2%, jatuh lagi hari Khamis, naik sikit. Dan pada hari ini Jumaat, Ketua Eksekutif Indonesia Stock Exchange terus resign. Apa yang telah terjadi? Cerita dia adalah MSCI tidak mahu review saham-saham di pasaran Indonesia. Kenapa? Kerana free float atau yang diniagakan terlalu kecil untuk kita. Makna saham ini dipegang oleh orang kaya. Maknanya orang Indonesia kedekut. Aku tak heran kerana aku ada makwu nama adik Sarah. Dia memang kedekut. Aduh. So, bukan itu saja. Malahan Presiden Prabowo pula telah mengangkat dia punya anak saudara jadi Timbalan Governor Central Bank Indonesia. Bukankah ini macam Tun Mahathir dulu? Bila dia cuba menyelamatkan anak dia, Mirzan. Ni ya, orang paling kaya di Indonesia, Prajogo Pangkes tu hilang 36 bilion ringgit, 9 bilion US tu lebih kaya daripada ramai bilionan saham ini. Goldman Sachs pula menaikkan taraf Malaysia dan menurunkan taraf Indonesia. Jika duit itu masuk Malaysia, maka pasaran saham Malaysia akan naik meledak. Dahlah kita punya ringgit best lawan rupiah, kita punya pasport best lawan Indonesia. Takkan saham pun kita lagi best. Alhamdulillah, Malaysia boleh. Ada sesuatu yang sedang berlaku dekat pasaran saham Indonesia. Kalau korang perasan, saham Indonesia sekarang ni sedang jatuh dengan keadaan yang agak teruk. Pada 28 Januari 2026, indeks harga saham gabungan ataupun IHSG dibuka turun hampir 7% berikutan tekanan jualan lepas MSCI umum freeze perubahan indeks dia kerana masalah free float dan juga struktur pemilikan yang kurang telus. Jadi MSCI ni apa? Dia adalah sebuah syarikat global yang actually dia binalah indeks pasaran saham untuk dijadikan rujukan pelabur institusi seluruh dunia. Nama penuh dia Morgan Stanley Capital International. Jadi bila kita dengar istilah macam MSCI Emerging Markets Index ataupun MSCI World, itu adalah indeks yang MSCI urus dan juga kemaskini. Okey, berbalik kepada isu ni kenapa pasaran saham Indonesia sekarang ni jatuh? Cerita dia begini. MSCI ni dia nampak banyak syarikat besar dekat Indonesia ni dikawal rapat oleh segelintir pemegang saham lah yang menyebabkan saham dia nipis, mudah dimanipulasi dan juga volatility melampau bila berlaku jualan yang besar. Walaupun Bursa Indonesia ataupun IDX ni, dia dah buatlah beberapa penambahbaikan dari segi pendedahan data free float, MSCI menganggap ni masih lagi tak cukup lah untuk meyakinkan pelabur global. Lebih membimbangkan, MSCI dia bagi amaran kalau ketulusan tidak bertambah, Indonesia berisiko dipotong wajaran dalam indeks pasaran membangun. Malah ada juga risiko diturunkan ke status frontier market. Frontier market ni apa benda guys? Dia adalah satu keadaan di mana dana global besar ni tidak dibenarkan lagi melabur kerana mandat diorang ni hanya untuk emerging ataupun developed market. Kalaulah betul-betul downgrade MSCI ni berlaku, aliran keluar modal boleh mencecah puluhan trilion rupiah sebab dana pasif terpaksa jual pegangan mereka. Sebab itulah kalau kita tengok indeks Jakarta ni dia jatuh mendadak, terutamanya saham bank milik kerajaan dan juga syarikat konglomerat besar. Dan isu ni menjadi satu peringatan keras, iaitu pasaran saham tak boleh bergantung kepada saiz ekonomi semata-mata. Masihkah wanita ini bermimpi bahwasannya ekonomi Indonesia masih terbaik di ASEAN? Padahal rupiah kita kalah dengan ringgit, paspor kita kalah dengan Malaysia, dan sekarang saham Indonesia kalah saham dengan Malaysia. Ketawa dulu kayaknya. Udah, akuin aja. Kita nih, di ambang apa ya? Seperti kita nih di tengah laut, namun bukan pakai perahu kayu, melainkan perahu kertas. Ya, kapan-kapan aja boleh bocor sih. Ya, seperti itu, geng. Kenapa? Ya, karena izinnya juga
menanamkan sebuah saham di sana kayak gitu, ada saham ikinya juga kayak gitu, makanya ikinya juga ketar-ketir sekarang ini. Dan lihat, seorang Benny aja itu sampai sakit kepala, sampai botak dibuatnya kayak gitu loh. Bayangkan seorang Benny loh bisa dibuat botak Benny gini. Memikirkan saham ASG Indonesia yang semakin hancur. Lihat, apa namanya, kepala ataupun apalah itu di Indonesia itu mengundurkan diri. Tidak mampu. Waduh, nggak tahu lah siapa yang mau diturunkan lagi oleh Presiden Indonesia lagi nih, geng, untuk menjaga indeks saham-saham Indonesia kayak gitu ya, geng ya. Masa investasi daripada luar negeri takut berlabur di Indonesia? Aduh, apa penyebabnya? Kok semakin ke depan semakin tahun semakin tua, kok semakin gini? Indonesia bukan semakin gini kayak gitu. Aduh, ya apa-apa benda silakan tulis di kolom komentar, geng. Ini apa undur diri dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang telah nonton sampai akhir. Mohon maaf ikinya selalu bergelak-gelak, bukan merendahkan, namun ya supaya tak terjadi emosional aja, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.